Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Dikisahkan ada seorang pemuda dari Jombang sedang nyantri di Kademangan, Madura. Tugasnya hanya mengurusi kuda milik sang guru, yaitu Syekhuna Khalil. Alhasil, kesempatannya mengaji pun tak terlampau banyak. Syekhuna kerawahan tamu dari tanah Jawa, yaitu seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah diajak duduk sambil menikmati subuhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. Pak Khalil, niat saya yang pertama datang ke sini adalah ingin silaturahim, dan yang kemudian saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi Allah pasti memanggil jiwa saya. Bah, jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dan izin untuk mencarikan, ucap seorang kiai tersebut. Tanpa berpikir panjang, Bah Khalil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kudanya di belakang rumah. Seraya berkata, "Hashim." Demi mendengar suara gurunya memanggil, si santri langsung lari terbirit-birit menghadap sang guru. "Dalam Bah Khalil, panjenengan memanggil saya?" kata pemuda Hashim. "Iya," jawab Bah Khalil kepada pemuda Hashim. Tanpa banyak tanya lagi, pemuda Hashim langsung diam merunduk. Lalu Syekhana berkata pada tamu beliau, "Ini dia calon yang kamu cari itu, yang akan meneruskan perjuanganmu nanti." Si tamu pun terkejut bukan kepalang, tak sanggup berpikir sambil bergumam dalam hatinya, Apa iya sih santri merasakan seperti ini yang akan mengurusi pesantrenku? Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya, gumam seorang kiai. Saat bersamaan, santri Hashim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, "Apa iya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia?" Syekhuna Khalil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akan nikah dilaksanakan. Nah, kamu Hashim, sana kembali ke belakang." Pemuda Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran yang kacau balau, dan perasaan galau sembari bertanya-tanya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu?" Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran pemuda Hashim. Pada saat seperti itulah inayah Allah ditampakkan kepadanya. Ia teringat suatu hari saat Syekhuna sedang mengulang kitab dan menurunkan daun. "Sesiapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak mungkin pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Tengah malam itu juga pemuda Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan Syekhuna. Menjelang subuh ia kebobohan. Kala itulah hal ajaib terjadi pada dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu yang mengajarkan kepadanya hadis sahih selama 40 tahun. Manakala terjaga, pemuda Hashim tertegun atas mimpi mistika yang dialami. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya pemuda Hashim mendaras ilmu pada Imam Asy-Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, juga selama 40 tahun. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan mengawas ilmu dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang mengajarkan padanya puspragam kitab tasawuf selama 40 tahun. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran pemuda Hashim. Apa makna dari semua mimpi itu? Keesokan hari, ia hendak bertanya pada Syekhana, namun sudah tidak ada kesempatan lagi karena justru ia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru murid ini pun berangkat. Setiba di tempat tujuan, akad nikah langsung digelar. Sejak kedatangan hingga kemudian hendak pulang, Syekhana sama sekali tak berkata apapun kecuali saat akan berpamitan. "Hashim, kamu jangan nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu," ujar Kiai Khalil.
Inggih bah sendiko dawuh jawab Hasyim dalam menjura. Sementara kepada mertua pemuda Hasyim, Syekhona bertitah, jangan ragu dengan Hasyim. Dia sudah mengaji 120 tahun lamanya. Semua hadirin nampak kebingungan. Santri yang baru saja menikah di hadapan mereka belum lagi mencapai usia 50 tahun. Hasyim juga tak kalah ngun-ngun. Bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistikanya? Tak peduli dengan itu semua, Syekhona pun kembali ke Bangkalan. Esok hari, pemuda Hasyim diuji sang mertua ingin membuktikan sealim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Ujian membaca kitab pun dihelat di masjid pesantren. Pemuda Hasyim mulai gugup, keringatnya panas dingin, sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama, pemuda Hasyim juga dipersilahkan duduk. Ujian ini kian menakjubkan kalau pemuda Hasyim langsung membaca dengan fasih, hafal luar kepala, serta membahas layaknya para masyaikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu tanpa memegang bahkan membuka 2 kitab tersebut, tanpa kesalahan sama sekali. Para ustadz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan pemuda Hasyim seketika takjub, begitupun mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Sedari hari itu hingga seterusnya, Hasyim muda beroleh tugas mengulang semua kitab klasik dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Di depan namanya lantas tersematlah satu kata baru, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Karomah ini pula yang kelak memunculkan gelar baru di depan nama beliau setelah mendirikan pesantren Tebu Ireng Hadratus Syekh, yang artinya adalah Maha Guru. Demikianlah sekelumit kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima Hadratus Syekh. Dan masih banyak lagi karomah beliau yang dialami dan disaksikan para santrinya yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan berkah dan manfaat dari kehidupan beliau-beliau yang mulia kepada kita dan anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.